Selamat sore, Dok. Selamat sore, Dok. Ya, sore Mas Reno. Iya, Iya, oke. oke. Wah, terima Wah, kasih nih, terima Dok, kasih nih, sudah Dok, sudah kasih waktu kasih waktu untuk untuk sesi di sesi obrolan di santuy. obrolan santuy. Ya, sama-sama Mas Reno. Posisi di mana Posisi di sekarang, mana Dok? sekarang, Dok? Sekarang lagi di Jakarta nih, Mas. Baik, masih Baik, di masih di tempat kerja tempat atau kerja sudah di atau rumah? sudah di rumah? Sudah di tempat istirahat. Baik, baik, Dok. Baik, baik, Dok. Eh, Eh, baik, baik, rekan-rekan yang rekan-rekan yang join maupun join nanti maupun yang nanti yang menyaksikan menyaksikan rekaman video rekaman ini di video ini di postingan postingan kami. kami. Kali ini Kali ini obrolan santuy obrolan yang santuy yang menginspirasi. menginspirasi. Kita akan Kita ngobrol akan bersama ngobrol dengan bersama dengan Dr. Dr. Syahrul Syahrul Habibi, Habibi, Nasution Nasution Sarjana Sarjana Kedokteran. Kedokteran. Kita akan Kita ngobrol akan nanti ngobrol apa nanti sih apa manfaat sih manfaat berpuasa bagi berpuasa bagi kesehatan tubuh kesehatan tubuh manusia. manusia. Lalu Lalu banyak hal nanti banyak hal kita nanti kulik kita kulik dari seorang dari dokter seorang yang dokter memang yang memang sudah sudah menguasai menguasai bidangnya. bidangnya. Kita langsung Kita langsung saja, saja, rekan-rekan. rekan-rekan. Eh, Eh, Dr. Dr. Syahrul Syahrul Habibi, Habibi, Nasution Sarjana Nasution Sarjana Kedokteran. Kedokteran. Dok, Dok, bagaimana sih bagaimana menurut sih menurut versi versi dokter cara dokter cara berpuasa yang berpuasa benar yang menurut benar menurut agama agama dan menurut dan menurut kesehatan? kesehatan? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, Abi pun ya buat masyarakat Iya pun. Iya pun yang menonton siaran langsung ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau ikut bergabung di live Instagram kita, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Mas Reno yang sudah menyempatkan waktu juga ya, untuk sama-sama berbagi ilmu sedikit yang saya punya kepada teman-teman yang hadir pada sore hari ini. Tuh. Jadi kalau tadi pertanyaan Mas Reno terkait seperti apa sih sebenarnya puasa yang benar menurut agama dan kesehatan atau kedokteran ya Mas Reno ya. Oke, mungkin saya panggil Mas Reno aja biar lebih akrab ya Mas ya. Ya, jadi sebenarnya materi mengenai puasa ini sudah banyak sekali narasumber yang berbicara, baik itu dia seorang ustadz, kiai, ataupun dokter-dokter, para pakar kesehatan yang lainnya. Cuman mungkin puasa ini menjadi topik yang menarik karena puasa ini adalah ibadah yang rutin dilakukan setiap tahun gitu ya Mas Reno ya. Jadi selalu menjadi topik ataupun bahasan yang hangat diperbincangkan. Nah, sebenarnya kalau melihat versi puasa dilihat dari sudut pandang agama dengan versi puasa dilihat dari sudut pandang kedokteran atau kesehatan, ada sedikit perbedaan Mas Reno. Perbedaannya mungkin dalam hal asupan makanan ataupun minuman gitu. Jadi kalau dalam agama Islam ya, puasa itu adalah menahan diri dari segala bentuk makanan ataupun minuman ya, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari gitu. Nah, jadi itu kita lakukan sebelumnya kita sahur dulu pada dini hari, sahur, kemudian masuk waktu subuh mulai dibatasi untuk tidak boleh makan dan minum apapun itu sampai nanti menjelang berbuka pada waktu maghrib gitu. Nah, perbedaannya dengan puasa yang dilihat dari sudut pandang kesehatan, ini puasanya macam-macam Mas Reno. Jadi ada puasa yang dilakukan di sudut pandang kesehatan untuk beberapa tindakan-tindakan medis. Metode teropong untuk melihat. Halo, apakah suara saya? Iya, silakan Dok. Masih kita lanjut Dok. Ya, kalau dari sudut pandang kedokteran atau kesehatan, puasa itu tidak mutlak dilakukan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari gitu. Jadi bisa saja dilakukan puasa itu selama 8 jam bisa. Contoh pada pemeriksaan gula darah puasa. Nah, pemeriksaan gula darah puasa itu adalah pemeriksaan yang kita lakukan dengan tidak adanya asupan kalori minimal selama 8 jam. Jadi perbedaannya mungkin di situ ya Mas Reno ya. Kemudian kalau dalam Islam puasa itu
tidak boleh minum air putih. Tapi kalau di sisi kesehatan atau di sisi medis, ada beberapa yang masih memperbolehkan untuk minum air putih tanpa ada tambahan gula, tanpa ada tambahan kalori lainnya. Jadi seperti itu. Jadi puasa kalau dilihat dari sudut pandang agama sudah sesuai dengan firman Allah ya di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa, hai orang-orang yang beriman, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau dari segi medis atau dari kesehatan, puasa itu tergantung maksud dan tujuannya. Ada puasa yang memang diperuntukkan untuk penderita-penderita yang mengalami, seperti contoh, ada masalah pencernaan, itu di kita para medis menyarankan, dokter-dokternya menyarankan untuk melakukan puasa. Tapi puasa yang dilakukan pada penderita-penderita dengan gangguan-gangguan tertentu itu tetap masih mendapatkan asupan kalori lewat infus, cairan infus. Jadi dipasang infus, tetap masih dapat masukan kalori, tapi kalau dari sudut pandang agama, hal tersebut justru malah membatalkan. Gitu. Jadi sama-sama mungkin perbedaannya lebih ke maksud dan tujuan, tapi kalau yang dilakukan pada puasa pada agama Islam adalah puasa yang dilakukan setidaknya dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Oke, dek. Ini dok, pertanyaan selanjutnya. Apakah dalam terapi atau pengobatan penyakit tertentu bisa dilakukan cara berpuasa seperti dokter jelaskan tadi, tapi lebih spesifik lagi, lebih ke arah penyakit apa dan tekniknya bagaimana, dok? Ya, jadi saya baru beberapa hari yang lalu, Mas Reno, baca jurnal internasional yang dipublikasi melalui website PubMed. Jadi teman-teman juga bisa cek di sana. Jurnalnya dia berbahasa Inggris. Di sana disebutkan bahwa ternyata sebenarnya puasa ini banyak dilakukan penelitian di luar negeri, gitu, Mas Reno. Dan saya sempat baca juga dan saya sempat dengar ada residen itu dokter-dokter yang sedang kuliah lagi untuk menjadi seorang spesialis, ya, residen penyakit dalam di FKUI, yang dibawahi atau dimoderatori oleh Profesor Dr. Arif Fahrial. Mereka meneliti bahwa ternyata puasa ini bisa dikatakan sebagai metode detoksifikasi. Jadi mereka melakukan penelitian, ternyata penderita-penderita atau pasien-pasien yang rutin melakukan puasa itu ketika dicek ternyata kadar antioksidannya meninggi. Gitu. Terus ada juga jurnal yang menyebutkan bahwa puasa bisa dipakai sebagai metode penyembuhan pada penyakit-penyakit yang berkenaan dengan saraf. Ada juga jurnal yang menyebutkan bahwa puasa bisa digunakan sebagai metode dalam menanggulangi penyakit jerawat. Nah, jadi sebenarnya banyak yang masih belum banyak kita ketahui mungkin ya Mas Reno ya. Masih banyak harus dieksplor lagi penelitiannya. Tapi secara umum semua hal itu menyatakan hal yang positif gitu. Bahwa puasa ini memang memiliki banyak manfaat. Kalau kaitannya langsung dengan dengan penyakit, yang pasti bisa menurunkan kadar hormon insulin di dalam darah seperti itu. Jadi puasa ini seperti yang kita ketahui bahwa hormon insulin itu kadarnya akan meningkat ya ketika ada asupan kalori. Nah, jadi yang kita ketahui kan makronutrien itu kurang lebih ada 3 ya Mas Reno. Ada karbohidrat, ada protein, kemudian ada lemak. Jadi setiap makanan yang kita makan setidaknya mengandung 3 jenis makronutrien tadi. Ada karbohidrat, ada protein, dan ada lemak. Nah, dari ketiga jenis makronutrien ini, ternyata karbohidrat menjadi pemicu yang paling cepat untuk menaikkan kadar hormon insulin di dalam darah. Jadi pada orang-orang yang hobinya makan gitu ya, hobinya ngemil, punya banyak
kegiatan tapi snacknya banyak gitu ya Mas Rena ya. Jadi sedikit-sedikit ngemil, nanti jam pagi makan gitu ya, kemudian jam 9 atau jam 10 pagi ada cemilannya lagi, kemudian zuhur makan lagi, belum asar sudah makan lagi gitu. Nah itu pada orang-orang seperti itu kadar hormon insulinnya pasti akan tinggi karena hormon insulin ini keberadaannya sangat dipengaruhi oleh intake kalori, dalam hal ini karbohidrat. Jadi kalau kita sering melakukan intake karbohidrat, hormon ini akan tetap tinggi. Dan kalau ini dibiarkan terus-menerus, bisa muncul penyakit yang paling sering kita temui, yaitu diabetes mellitus atau kencing manis. Wah, ini ilmunya mahal sekali nih. Terima kasih dok. Nah ini berhubungan dengan makanan nih dok. Tadi kan dokter menyebutkan bahwa sebenarnya perbedaan antara puasa secara agama dan kedokteran itu perbedaannya di makanan, di waktu dan di air putih yang dikonsumsi. Lalu jenis-jenis penyakit apa yang baik untuk berpuasa. Saya malah baru tahu ini kalau berpuasa itu juga bisa mengurangi jerawat begitu ya. Ini baru saya dengar juga. Nah sekarang berhubungan dengan makanan. Selama berpuasa itu sebaiknya menghindari makanan apa saja dok? Oke, kalau untuk selama kita berpuasa, ada beberapa makanan yang memang harus dihindari, seperti sesuai pertanyaan Mas Reno tadi. Jadi kita ketika berpuasa kan kita menahan dari haus dan lapar ya Mas Reno ya. Dan yang paling kerasa adalah mungkin rasa haus, rasa dahaga yang muncul ketika menjelang jam 10 ke atas, gitu. Apalagi ketika sudah terik matahari yang sangat panas. Jadi makanan yang harus dihindari adalah makanan-makanan yang sifatnya menyerap cairan. Atau bahasa medisnya kita sebut sebagai diuretik atau diuresis. Jadi makanan-makanan ini adalah makanan-makanan yang menyerap cairan yang ada dalam tubuh sehingga memicunya untuk lebih gampang keluar. Nah, jenis makanan ini yang paling banyak adalah yang sifatnya asin, Mas Reno. Jadi wajib bagi kita yang sedang berpuasa, wajib sekali untuk menghindari makanan yang sifatnya asin. Jadi tidak boleh makan ikan asin. Mungkin Mas Reno pernah nyoba tuh ya ketika makan ikan asin, entah itu teri goreng, digoreng sambal gitu ya. Atau apapun itu yang sifatnya asin, misal masak ayam, goreng ayam, ikan, ternyata orang tua di rumah atau pasangan di rumah masaknya terlalu asin, kita akan cenderung lebih mudah untuk mengambil air gelas, air minum. Karena dia sifatnya asin. Gitu. Sama seperti ketika kita mungkin berenang di laut, tidak sengaja terminum air laut yang memang kadar NaCl-nya tinggi, itu makanya ada peribahasa ya Mas Reno ya, minum air laut itu tidak menghilangkan dahaga gitu. Iya, Karena dia itu tadi menyerap cairan di dalam tubuh dan mengeluarkannya. Itu salah satu yang paling wajib dihindari. Kemudian makanan berikutnya yang wajib dihindari juga oleh orang-orang yang berpuasa adalah makanan-makanan yang sifatnya dapat menstimulus lambung atau cairan asam lambung yang lebih agresif gitu. Contohnya makan makanan pedas, makan makanan yang asam, itu wajib sekali dihindari, apalagi dalam puasa ini orang-orang tersebut sudah punya atau sudah menderita penyakit MAH atau asam lambung. Jadi itu wajib sekali untuk dihindari. Kemudian ada juga nih anjurannya Mas Reno, anjuran yang makanan-makanan yang dianjurkan untuk orang-orang yang berpuasa gitu. Makanan-makanan yang dianjurkan untuk orang yang berpuasa adalah makanan yang banyak mengandung cairan. Nah, dalam hal ini makanan yang banyak sekali mengandung cairan adalah buah-buahan. Buah-buahan sangat bagus dikonsumsi pada saat bulan suci Ramadan. Karena buah-buahan itu kandungan airnya banyak. Terkadang gini kita Mas Reno, pas buka, kan kita minimal 8 gelas per hari ya. Ketika sudah buka puasa, sampai akhirnya muncul sahur lagi, itu kadang nggak semua bisa mencukupi 8 gelas air itu. Gitu. Iya, betul. Ketika dia buka, sudah ada es teh manis mungkin atau kolak gitu, terus makan, cuma 2 gelas cairannya, air putihnya. Terus tidur, sahur cuma 2 gelas, jadi cuma 4 gelas. Nah, kebutuhan cairan itu yang kekurangannya